tembak lah. Tanggung jawab lu ya. Lu tanggung jawab lu. Tembak lu, tanggung jawab lu. Gila, apa? Sarah. Apa Sarah? Sarah mana? Sarah buat gua. Sarah. Tahu lah. Duit haram. Masa udah? Kayaknya lu putar. Apa lu bilang? Sarah buat gua gitu. Katain aja terus. Sarah buat gua. Apa sih lu? Izin Pak Kanit, terkait informasi yang beredar tentang adanya dugaan penganiayaan yang menimpa salah satu murid sekolah ya. Apa betul Pak telah terjadi Pak, dan langkah-langkahnya yang sudah ada kepolisian apa aja Pak? Baik, dapat kami sampaikan bahwa benar yang sudah diberitakan oleh media bahwa diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kami kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar, untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan yang saat ini kasusnya dalam proses penanganan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Untuk penanganannya berdasarkan perintah Bapak Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, kita segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan segera melakukan cek TKP, di mana TKP ini di salah satu warung yang berlokasi di depan sekolah menengah atas tersebut. Kita melakukan cek TKP, kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan terhadap korban dan saksi yang lain. Pak, terkait luka-luka yang dialami korban ini, luka apa aja Pak dan di mana aja Pak? Untuk korban terhadap luka yang dialami sudah kita lakukan visum akibat dari perbuatan kekerasan dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku yang saat ini kita masih dalam proses penyelidikan. Boleh disebutkan mungkin lukanya di mana aja Pak? Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Ya. Mungkin itu. Oke. Pak, ini kan informasi beredar nih Pak kalau diduga pelaku merupakan anak public figure. Ini gimana Pak? Untuk itu, untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ya, nanti perkembangan ke depan akan kita sampaikan lagi ke kawan-kawan media. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terhadap kasus tersebut. Oke, yang pasti pada saat ketemu dengan kasus bullying, yang perlu kita gali dulu adalah akar masalahnya itu apa. Karena penyebab bullying itu bisa beragam, ya. Terutama pada remaja. Kalau di usia remaja dia melakukan bullying, ini susurannya harus dari keluarga. Lalu dia masa pertemanan saat SMP, apa yang terjadi di masa-masa pertumbuhannya sehingga di masa remaja dia lalu bertemu dengan lingkungan yang salah atau geng yang salah dan melakukan peristiwa bullying tersebut gitu ya. Apalagi kalau sebelum-sebelumnya memang tidak pernah. Jadi memang kita tidak bisa langsung memberikan judgement. Ada banyak faktor yang membuat seorang remaja itu melakukan bullying bersama gengnya. Oke. Kenapa sih mereka anak-anak ini harus membentuk dalam bentuk geng atau kelompok? Oke. Semakin besar sebenarnya anak itu ingin menunjukkan otonominya, gitu ya, menunjukkan kemandiriannya. Nah, pada saat bertemu dengan lingkungan yang lebih luas, ketemu dengan teman sekolah, ketemu dengan lingkungan di luar rumah, lingkungan lesnya dan lain sebagainya, anak ini kan akan memilah, ya, memilah mana sih teman-teman yang menurut dia nyaman untuk dijadikan teman cerita, untuk dijadikan teman berbagi. Karena kebutuhan remaja ini adalah butuh orang atau lingkungan yang bisa ia percaya, yang dimana anak ini merasa nyaman untuk berbagi
cerita tentang apapun, tentang kebutuhannya, perasaannya, emosinya, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun memang lalu bertemu dengan geng-geng yang negatif gitu ya, dalam arti nilai-nilainya tidak positif, maka bisa dipastikan anak ini juga berangkat dari konsep diri yang juga tidak baik. Karena pada akhirnya dia hanya bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang sama tidak baiknya. Oke. Nah ini sayangnya kebanyakan geng-geng ini lebih banyak yang negatif dibanding positif. Ini kenapa Bu? Misalkan ada geng motor, terus di sekolah tuh banyak geng-geng yang membuli teman-temannya yang lebih lemah gitu, diskriminasi. Ini kenapa ya Bu? Semakin besar anak itu butuh untuk diterima gitu ya. Yang harusnya ia dapatkan dari orang tua gitu ya. Dengan adanya interaksi, kasih sayang dari orang tua itu adalah satu bentuk penerimaan buat si remaja. Semakin besar lagi butuh untuk teman bercerita, teman berbagi, teman yang bisa dipercaya bagi si anak ini menceritakan tentang apapun. Hal baik atau hal buruk, apa yang dirasakan, yang nyeleneh sampai yang baik, ini remaja ini butuh. Kalau lalu tidak ada orang tua atau tidak ada peran orang tua yang mau menerima kekonyolan imajinasi dan buah pikir si remaja yang mungkin belum sempurna gitu ya, maka si remaja ini akan mencari teman atau lingkungan yang sekiranya bisa untuk menerima kondisi mereka apa adanya, bisa mengapresiasi tindakan-tindakan atau sikap-sikapnya mereka, bisa memberikan apresiasi pujian atas segala sikap yang mereka lakukan. Nah, sayangnya masa remaja ini kan juga masa-masa yang emosinya juga belum berkembang secara baik. Apalagi kalau memang sejak masa-masa sebelum remaja itu mereka tidak belajar nih tentang bagaimana meregulasi emosi dan segala macam. Pada akhirnya ini yang membuat remaja ini seringkali salah bertemu dengan teman atau lingkungan. Nah, nilai-nilai yang ada dalam teman atau lingkungan tersebut yang pada akhirnya mudah menjadi nilai-nilai baru bagi si remaja anut gitu. Kenapa? Karena tadi dia tidak punya nilai-nilai dari keluarga yang bisa dia bawa. Oke. Kabarnya di sekolah sang anak artis ini, geng ini sebenarnya sudah ada hierarkinya, ada dari zaman dulu lah istilahnya, turun temurun dari kakak-kakak alumni sebelumnya, ini sampai sekarang masih berlangsung adanya geng seperti ini. Ini kenapa bisa mereka sampai kooperatif sekompak itu ya mungkin bahasa. Dia kan sebenarnya tujuan anak-anak ini membuat geng kan sebenarnya mereka ingin membuat menunjukkan ke orang lain gitu bahwa saya atau kami ini punya otoritas, punya kekuatan gitu ya, punya hierarki yang jelas. Karena biar bagaimanapun mereka juga melihat atau mencontoh dari orang tua bahwa untuk menjadi kuat itu harus berkumpul loh, bertemu dengan yang sefrekuensi, lalu membuat hierarki, membuat satu dan lain hal untuk memastikan bahwa mereka memang bukan kelompok yang bisa diremehkan. Sebenarnya itu tujuannya. Nah, sayangnya memang apa yang terjadi atau nilai-nilai dalam kelompok ini bergantung pada kualitas dari nilai-nilai si anggota kelompok juga yang dibawa dari masing-masing. Kalau dalamnya berisi anak-anak dengan karakter-karakter positif, nilai-nilai atau visi misi yang juga positif gitu ya, yang mereka bawa masing-masing, maka akan lebih mudah untuk si geng ini punya nilai yang positif untuk disebar ke luar. Tapi begitu pun sebaliknya, kalau ternyata si masing-masing ini membawa nilai-nilai yang negatif, ya pastinya geng ini punya nilai keseluruhan yang juga negatif. Oke. Nah ini kenapa ya mereka untuk merekrut calon masuk ke dalam geng mereka itu ada kayak seleksi, terus mereka harus loyal kepada seniornya, harus mau traktir misalkan, harus mau ditindas atau apa. Kenapa sih Bu harus ada semacam syarat-syarat kayak mau masuk ke dalam geng? Gini, biar bagaimanapun dalam sebuah geng ini mereka pasti punya trust issue ya. Di dalamnya ini semakin mereka berupaya untuk tampil sebagai geng yang kuat, sebenarnya mereka menyadari bahwa mereka sangat lemah gitu. Karena masing-masing seperti tidak memiliki keyakinan apakah
nanti satu sama lain akan bisa bekerja sama dengan baik. Apakah yang satu dan lainnya tidak saling mengkhianati dan lain sebagainya. Mereka harus memastikan itu supaya mungkin rasa sakit yang mereka bawa dari keluarga atau dari luar itu tidak mereka dapatkan lagi di geng ini, atau rasa tidak terima dari keluarga yang mereka dapatkan itu tidak lagi mereka dapatkan di sini. Karena itulah mereka melakukan seleksi sedemikian rupa untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam geng mereka adalah orang-orang yang patuh, menurut, memiliki frekuensi yang sama, pemikiran yang sama, untuk memastikan bahwa orang-orang yang hadir ini orang-orang yang akan mampu menguatkan, bukan yang berbeda gitu ya. Karena biar bagaimanapun yang dicari adalah rasa aman dan rasa nyaman bagi diri mereka sendiri. Oke, untuk di kalangan sekolah, karena ini sebenarnya sudah menjadi bahasan yang selalu dibahas sejak zaman dulu, bahkan selalu menjadi tema dalam workshop atau seminar gitu kan di kalangan anak-anak sekolah. Kenapa sih geng ini selalu melakukan bullying terhadap anak-anak yang di bawah mereka, junior mereka ataupun seangkatan dengan mereka tapi yang lemah, dengan melakukan aksi sampai misalkan mukul, nendang, bahkan di videoin, diketawain gitu. Tujuan pelaku bullying adalah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang kuat. Maka bisa dipastikan yang menjadi korbannya pasti adalah orang-orang yang lebih lemah. Untuk memastikan tujuan mereka tercapai. Aku adalah orang yang kuat, gitu ya. Biasanya pelaku bullying ini adalah korban bullying. Entah itu oleh keluarga, lingkungan, atau siapapun sebelumnya. Sebenarnya mereka itu awalnya betul bermula dari korban bullying, gitu ya. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, perlakuan yang tidak enak, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap pelaku yang lebih, menurut mereka lebih kuat. Mereka lalu mengkeep itu, menyimpan itu, lalu pada saat bertemu dengan yang lebih lemah, mereka punya kesempatan untuk melampiaskan. Apakah ini untuk menunjukkan kepada yang dulu mereka terima bahwa gue juga bisa loh kayak Allah gitu? Bisa jadi seperti itu. Tapi biar bagaimanapun itu memang salah satu defense mechanism manusia, bahwa untuk membela dirinya, untuk menghindari. Namun dia sayangnya tidak bisa melakukan itu kepada pelaku yang dia tahu memiliki otoritas atau kemampuan dan kekuatan lebih besar dari dirinya. Karena itu dia melakukan kepada orang yang lebih lemah untuk menunjukkan bahwa aku kuat, aku mampu. Atau bisa jadi sebenarnya itu adalah wujud dari pembalasan rasa sakit hatinya, rasa dendamnya kepada orang yang lebih lemah. Karena dia tidak bisa membalas. Oke, nah ini kan secara psikologis juga kan mereka kan tanpa, bisa dibilang sih sebenarnya sadar ya Bu ya. Betul. Tanpa berpikir panjang dampak itu mungkin ke hukum, mereka dengan PD-nya itu melakukan aksi pemukulan, ya kan, penendangan, bahkan untuk yang case ini kabarnya melakukan aksi kayak nyundutin rokok. Terus mereka tertawa-tawa bahkan sampai merekam video. Ini ada apa dengan psikologis mereka ya Bu? Saat anak-anak kecil gitu ya, mereka bertumbuh lalu disampaikan kepada dari orang tuanya, akan mana sih hal-hal yang atau tindakan-tindakan mana sih yang sekiranya tidak boleh dilakukan, entah itu bercanda ataupun ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak ada maksud, atau tindakan-tindakan yang sebenarnya kesannya receh atau remeh tapi sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena apa? Itu akan berbahaya, baik dirinya, untuk dirinya atau bagi orang lain. Nah, semakin dini orang tua mengajarkan hal tersebut kepada anak, maka anak akan paham mana yang menjadi batasan, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena biar bagaimanapun, seringkali remaja ini atau anak-anak ini kan mereka punya perspektif masing-masing ya. Semakin bertumbuh, perspektifnya juga makin bertambah. Karena apa? Pengaruh tadi, lingkungan, teman-teman. Kalau orang tua tidak memberikan batasan yang jelas, tidak memberikan pengetahuan yang jelas, anak lalu mengambil nilai-nilai itu dari yang lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.